Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ustadz Muhammad Wahid Daryadi, selaku dosen pengampu mata kuliah Masail Tadris, dan juga teman-teman semua yang berbahagia. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik saja dan juga sehat selalu ya. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi kita yang pertama, yakni konsep media pembelajaran. Nah, sebelumnya kami mau perkenalan dulu nih. Jadi, kelompok 1 terdiri dari saya, Tasya Monika Anggraini, dan juga rekan saya, Mika Fitria Rahma. Nah, untuk pembahasan kita yang pertama, langsung saja ya, kita membahas tentang pengertian media pembelajaran. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan-pembahasan selanjutnya tentang media pembelajaran, nah kita harus tahu dulu nih, sebenarnya apa sih media pembelajaran itu? Jadi, istilah media atau pengertian media secara bahasa merupakan bentuk jamak dari medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Kemudian secara istilah, media merupakan komponen komunikasi yang berfungsi sebagai perantara atau pembawa pesan dari pengirim ke penerima. Kemudian dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Kemudian, dalam media pembelajaran itu sendiri terdiri dari dua unsur penting. Apa saja sih? Nah, yang pertama adalah unsur pesan, message atau software, yang mana unsur pesan ini merupakan informasi atau bahan ajar dalam tema atau topik tertentu yang akan disampaikan atau dipelajari. Kemudian yang kedua, unsur penting yang kedua, yakni unsur peralatan atau perangkat keras hardware, yang merupakan sarana atau peralatan yang digunakan untuk menyajikan pesan tersebut. Jadi ada dua unsur penting, yang pertama adalah unsur pesan atau bisa disebut juga dengan bahan ajar, dan yang kedua unsur peralatan atau sarana untuk menyampaikan, untuk menyajikan bahan ajar tersebut. Dan dengan demikian, sesuatu baru bisa dikatakan sebagai media pembelajaran jika sudah memenuhi dua unsur tersebut. Jika salah satunya tidak ada, berarti belum bisa disebut sebagai media pembelajaran. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni proses komunikasi pembelajaran. Nah, bagaimana sih pembelajaran sebagai proses komunikasi itu atau proses komunikasi dalam suatu pembelajaran itu? Nah, di sini sudah terdapat bagan, bisa dilihat di layar. Ada 4 komponen, yakni ada guru, pesan atau bahan ajar, media pembelajaran, dan juga peserta didik. Di mana guru di sini berperan sebagai komunikator yang akan menyampaikan pesan atau bahan ajar kepada peserta didik melalui media pembelajaran. Jadi di sini guru itu memiliki bahan ajar atau gagasan-gagasan yang akan disampaikan kepada peserta didik. Dan untuk menyampaikan kepada peserta didik, maka guru itu membutuhkan atau menggunakan media pembelajaran. Nah, selanjutnya akan kita bahas mengenai posisi media pembelajaran. Jadi kita di sini akan membahas seberapa penting sih media pembelajaran dalam suatu proses pembelajaran itu. Nah, kembali lagi ke pengertian media. Media artinya adalah perantara. Nah, tanpa media atau perantara, komunikasi tidak akan terjadi dan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi pun juga tidak akan bisa berlangsung secara optimal. Nah, media pembelajaran sendiri merupakan komponen integral dari sistem pembelajaran. Jadi, penting banget ya peran media pembelajaran itu dalam proses pembelajaran. Tanpa adanya media, pembelajaran pun tidak akan berjalan dengan optimal. Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mika Fitria Rahma. Baik, terima kasih rekan saya, saudari Tasya untuk kesempatannya. Saya akan melanjutkan pembahasan materi ini. Nah, teman-teman, setelah kita memahami hakikat media pembelajaran, ada hal lain yang harus kita renungkan, yaitu mengapa media ini sangat penting sehingga harus dijadikan sebagai bagian yang tidak boleh terpisahkan atau tertinggal dalam proses pembelajaran.
untuk menjawab rasa penasaran kita, mari kita perhatikan beberapa hasil penelitian para ahli di bawah ini. Penelitian yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh British Audiovisual Association menghasilkan temuan bahwa rata-rata jumlah informasi yang diperoleh seseorang melalui indera menunjukkan komposisi sebagai berikut, yaitu 75% diperoleh melalui indera penglihatan, kemudian 13% diperoleh melalui indera pendengaran, kemudian 6% diperoleh melalui indera sentuhan dan perabaan, kemudian 6% diperoleh melalui indera penciuman dan lidah. Dari hasil temuan penelitian ini, dapat kita ketahui bahwa pengetahuan seseorang paling banyak diperoleh secara visual atau melalui indera penglihatan. Dengan demikian, penggunaan media yang dapat dilihat atau visual dalam kegiatan pendidikan sangat menguntungkan, sedangkan proses pendidikan yang sebagian besar bahan ajarnya disampaikan dengan mengandalkan indera pendengaran tidak banyak menguntungkan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Kemudian, penelitian lainnya menunjukkan bahwa pengetahuan yang dapat diingat seseorang antara lain bergantung kepada melalui indera apa ia memperoleh pengetahuannya. Penelitian ini melakukan 3 macam cara penyampaian informasi, yaitu secara auditory, kemudian visual, dan audiovisual. Kemudian masing-masing kelompok yang menerima informasi secara berbeda-beda ini dites daya ingatnya, yaitu berapa banyak informasi yang masih diingat setelah 3 jam dan 3 hari. Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa setelah 3 jam, penyampaian secara auditory masih diingat oleh kelompok sebanyak 70%, kemudian secara media visual diperoleh sebanyak 72%, kemudian dengan media audiovisual dapat diperoleh sebanyak 85%. Nah, sedangkan yang setelah 3 hari, media yang disampaikan melalui auditory menyisakan 10% pengetahuan yang dapat diingat oleh kelompok, kemudian visual tersisa 20% yang dapat diingat, kemudian audiovisual yang paling banyak yaitu 60% pengetahuan yang dapat diingat oleh kelompok tersebut. Baik, kita lanjutkan menuju pembahasan yang keempat, yaitu fungsi media pembelajaran. Media memiliki fungsi sebagai pembawa informasi dari sumber, yakni guru menuju penerima, yaitu siswa. Sedangkan metode adalah prosedur untuk membantu siswa dalam menerima dan mengolah informasi guna mencapai tujuan pembelajaran. Di sini dapat kita lihat sebuah bagan yang menunjukkan bahwa guru dan siswa itu saling terikat, yang di dalamnya terdapat media, metode, atau pesan yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai 3 kelebihan kemampuan media. Menurut Gerlach dan Eli dalam Ibrahim tahun 2001, 3 kemampuan tersebut yaitu: pertama, kemampuan fiksatif, artinya dapat menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu objek atau kejadian. Dengan kemampuan ini, objek atau kejadian dapat digambar, dipotret, direkam, difilmkan, kemudian dapat disimpan, dan pada saat yang diperlukan dapat ditunjukkan kembali dan diamati kembali seperti kejadian aslinya. Kedua, kemampuan manipulatif, artinya media dapat menampilkan kembali objek atau kejadian dengan berbagai macam perubahan atau manipulasi sesuai keperluan yang dibutuhkan. Misalnya, diubah ukurannya, kecepatannya, warnanya, serta dapat pula diulang-ulang penyajiannya. Yang ketiga, yaitu kemampuan distributif, yang artinya media mampu menjangkau audiens yang besar jumlahnya dalam satu kali penyajian secara serempak, misalnya siaran TV atau siaran radio. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hambatan-hambatan komunikasi dalam proses pembelajaran. Hambatan yang pertama yaitu verbalisme, yang artinya
Siswa dapat menyebutkan kata tetapi tidak mengetahui artinya. Hal ini terjadi karena biasanya guru mengajar hanya dengan menggunakan penjelasan lisan atau ceramah, sehingga siswa cenderung hanya menirukan apa yang dikatakan guru tanpa benar-benar mengerti apa yang sudah diajarkan oleh gurunya. Yang kedua, yaitu salah tafsir. Artinya dengan istilah atau kata yang sama, tetapi diartikan berbeda oleh siswa. Hal ini terjadi karena biasanya guru hanya menjelaskan secara lisan dengan tanpa menggunakan media pembelajaran yang lain, misalnya gambar, bagan, model, dan yang sebagainya. Ketiga, perhatian yang tidak berpusat. Hal ini sering terjadi karena beberapa hal, antara lain gangguan fisik. Ada hal lain yang lebih menarik yang mempengaruhi perhatian siswa. Kemudian lagi, siswa melamun. Ada lagi cara mengajar guru yang membosankan, kemudian cara menyajikan bahan pelajaran tanpa variasi atau kurang kreatif, kemudian kurang adanya pengawasan dan bimbingan guru. Kemudian hambatan yang keempat, yang terakhir, tidak terjadinya pemahaman. Ini yang paling menakutkan, yang artinya kurang memiliki kebermaknaan logis dan psikologis. Apa yang diamati atau dilihat, dialami, terjadi secara terpisah. Siswa tidak mengalami hal itu secara bersamaan, sehingga tidak terjadi proses berpikir yang logis mulai dari kesadaran hingga timbulnya konsep. Baik, sepertinya menarik sekali ya teman-teman pembahasan kita mengenai konsep media pembelajaran. Semoga apa yang kami kelompok 1 sampaikan dapat menambah wawasan kita tentang media pembelajaran dan juga dapat bermanfaat bagi kedepannya. Akhirnya kami kelompok 1 undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.